keluarga besar dari kampus IAIN Madura, matur sakelangkong undangannya. Ini semoga jadi silaturahim. Ini izinkan saya share materinya. Dengar nggak suara saya ini ya? Sip, lanjut Bapak, jelas. Jelas ya? Nah, ini Jelas. saya izin sebentar menyampaikan slide tentang be a writer, pertama untuk publikasi di Scopus ya. Sedikit tadi profil sudah dibacakan. Nah, intinya saya ingin memberi motivasi dulu pada bapak-bapak yang sebetulnya sudah termotivasi, buktinya dengan bergabung di sini ya. Tapi yang jelas pertama niat itu doa, jadi niati aplikasi yang mudah, cepat, gratis. Nah itu penting ya. Jadi satu kalau perlu. Nah, terus husnudon aja, husnudon terus. Ya kan, kalau ditolak ya tetap nulis gitu kan. Nah, dan penasaran, ya penasaran pengen membuktikan bisa. Lalu biasakan cari judul-judul yang baru dan jangan lupa sinergi dan komunikasi. Nah yang terakhir ini justru penting. Kunci dimuat itu adalah sinergi dan komunikasi. Nah ini mungkin tadi saya dihubungi panitia ya bahwa gimana sukses. Nah, saya kira dari segi hasil penelitian dari IAIN Madura saya kira kualitasnya sudah terlihat di jurnal-jurnalnya itu banyak diakui di indeks cinta. Nah itu saya kira luar biasa ya. Nah intinya kalau judul ini lebih mungkin yang ke satu ya, proses publikasinya itu dari hasil riset kemudian dijurnalkan. Ada juga yang mau nulis itu lihat jurnalnya dulu baru riset atau baru menulis. Nah monggo bebas pilih Bapak Ibu untuk memulai publikasi. Kalau saya biasanya justru yang kedua. Jadi lihat jurnalnya dulu yang mau dituju baru penelitian. Sehingga lebih cepat diterima. Nah, ini untuk tips untuk menemukan jurnal Scopus bidang religious studies bisa lihat langsung di websitenya Scopus, Cinta, Imago, Elsevier, Google Scholar, dan Clarivate. Nah, ini yang pertama Scopus ya, Bapak Ibu langsung saja sering-sering mengunjungi Scopus kalau pengen dimuat di Scopus. Ya, kunjungi websitenya Scopus. Ya, mungkin itu secara tidak langsung bikin kita tambah semangat gitu kan, tambah ingin indeks. Nah, yang kedua juga kunjungi jurnal Sinta, terutama Sinta 1 ya. Tetap Sinta yang lain juga boleh dikunjungi, tapi kalau mau Scopus ya banyak mengunjungi yang Sinta 1 ada. Yang ketiga Imago JR. Nah ini dari ranking-ranking jurnal yang mau dituju, mau Q1 atau Q4. Nah monggo. Nah ini saya rekomendasikan juga sering-sering berkunjung ke Imago JR. Nah yang keempat juga silakan temukan jurnal di websitenya Elsevier. Ini kemarin alhamdulillah jurnal ini saya kolaborasi baru diterbitkan di Elsevier ini apa sama teman-teman Jepang, Tokyo, kampus UNU Tokyo, bukan UNU Surabaya ya, tapi UNU Tokyo ada di sana. Itu kampusnya PBB di Jepang. Kemarin saya diajak nulis di jurnal Elsevier. Nah, juga silahkan join ini
pengalaman saya itu join ke Google Scholar-nya orang-orang yang inspiratif, ya, yang mungkin sebidang dengan kita follower, kemudian kita ikuti tulisan-tulisannya yang mungkin bisa kita tembus ke jurnal sesuai publikasi yang kita inginkan. Yang keenam, Clarivate atau Thomson, ya, Web of Science, ini jurnal di Indonesia saya kira juga mulai banyak yang terindeks. Selain Scopus, itu Thomson atau Web of Science, termasuk dalam bidang studi Islam. Nah, ini saya di YouTube berbagi sedikit inspirasi 3 jurnal Scopus di Indonesia dalam bidang religious studies versi Imago, bisa disimak di YouTube saya, Khairul Mahfud Official. Nah, intinya saya jelaskan di situ yang pertama jurnal alma mater saya S1 sampai S3 di Winsa, ya. Ini sudah Scopus I2, alhamdulillah itu tulisan saya sudah terbit tahun 2014, sudah diindeks Scopus di jurnal pertama Scopus saya di JIS, ya, Winsa. Doakan tahun ini terbit lagi di JIS, semoga, ya. Saya sudah ngantri lama sekali tapi belum diterbitkan. Nah, jadi sabar, yang penting nggak ditolak. Nah, ini penting, semangat dan sabar menanti tulisan kita dimuat. Yang kedua, ini tulisan saya yang tadi disampaikan moderator, itu di jurnal IJIM, IAIN Salatiga, satu-satunya jurnal yang diindeks dengan peringkat I1. Nah, semoga tahun ini ada lagi jurnal Q1 dari bidang Islamic Studies atau Religious Studies di lingkungan Kementerian Agama. Nah, saya kira nanti peluangnya nulis makin banyak. Termasuk dari IAIN Madura, semoga terindeks Scopus jurnal-jurnalnya. Terus, ini tulisan saya yang lain juga dimuat di jurnal Studia Islamika UIN Jakarta yang sudah terindeks Scopus I2. Ini saya sebagai single author, penulis tunggal, ini juga dari hasil penelitian. Nah, yang lain-lain silahkan di browsing tadi, terutama di Imago JR, websitenya di situ, Anda bisa lihat ini jurnal se-Asia tadi yang dapat ranking 1 itu dari IAIN Salatiga, yang kedua dari Jakarta itu Studia Islamika, yang nomor 1 di Jepang, ya. Itu jurnal yang paling tua di dunia, terutama di Asia, itu miliknya Jepang, sehingga mereka masih nomor 1. Tapi selisihnya dengan jurnal IAIN Salatiga nggak banyak. Nah, itu saya kira poin penting, dan tidak kalah pentingnya juga silahkan terus menulis. Cara mudahnya menurut saya itu nulis jurnal itu kebanyakan saya lihat dari survei yang ada, statistik menunjukkan yang nomor 1 itu publikasi melalui ikut konferensi, ikut seminar internasional yang dijanjikan luarannya, ya. Itu keliru ketik, luasaran. Luarannya itu Scopus, bisa wujudnya proceeding, jurnal spesial isu, atau reguler. Nah, yang di IJIM Salatiga itu termasuk saya melalui jurnal publikasinya lewat jalur yang pertama ini, ikut seminarnya, ikut konferensinya, terus dipilih, dimuat. Tapi masuk publikasi bukan spesial isu, tapi masuk reguler. Nah, di luar negeri itu jurnal-jurnal hasil konferensi, tapi luarannya reguler itu juga banyak. Nah, silakan bisa menempuh jalur yang pertama ini, ikut konferensi yang dijanjikan luarannya reguler.
masuk jurnal, bukan proceeding. Nah, yang kedua itu langsung kirim atau direct submit ke jurnalnya. Nah, ini yang saya coba di jurnalnya UIN Syarif Hidayatullah Studia Islamika itu mereka nggak ngadakan seminar, tapi langsung submit, langsung kita mengirim. Nah, alhamdulillah saya juga dimuat di situ. Jadi cara yang pertama dan kedua ini menurut pengalaman saya lebih gampang cara yang pertama, ikut konferensi. Kalau cara yang kedua itu benar-benar tinggi kompetisinya memang. Sehingga kalau ditolak, nah yang terakhir jangan lupa berdoa supaya kita selalu apa. Saya kira itu. Selamat submit, semoga tap hingga publish it ya. Terus saya Langkong, monggo diskusi bisa dimulai, dilanjut. Ini sebagai pengantar dari saya. Terima kasih moderator. Pak, sangat luar biasa sekali penjelasannya di sini. Mungkin bisa langsung ada yang Bapak yang ada di sini dan juga Ibu. Silakan up your hand. Bisa langsung diskusi. Ini ada Pak Direktur Pasca Sarjana juga nih. Ya, selamat. Jurnal ini. Tap. Silakan. Ada yang pengen disampaikan? Assalamualaikum. Untuk Bapak Gufur, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Khairul Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, terkait dengan publikasi ya, memang menjadi kita bersama kita semuanya untuk bisa ikut andil memberikan tulisan-tulisan kita, pikiran-pikiran kita di kancah internasional. Tapi memang jujur harus kita katakan bahwa kita harus banyak belajar dari kawan-kawan yang sudah senior, kawan-kawan yang sudah banyak tulisannya diterima dan lain sebagainya. Nah, seperti tadi sudah disampaikan terkait dengan tips dan trik untuk bisa tembus, utamanya terkait dengan tingkat kesabaran yang lumayan, harus tingkat dewa itu kesabarannya untuk kita harus menunggu dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya begini, Prof, terkait dengan apa namanya model penulisan. Kalau tadi disampaikan bahwa kita harus sering-sering untuk mengunjungi jurnal yang akan kita tuju, baik itu terkait dengan outdoors guideline dan lain sebagainya, baik terkait dengan model-model gaya selingkung dan sebagainya. Nah, sementara ini kan kita tidak terlalu familiar dengan model-model seperti itu gitu ya. Namun yang pasti bahwa kita semuanya juga akan sama-sama belajar tentang itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini, Prof. Terkadang ada beberapa jurnal-jurnal itu yang berindeks Scopus itu ada sebuah model publishing fee dan lain sebagainya, baik itu yang melalui konferensi internasional maupun yang direct submissions. Ya, menurut Profesor sendiri pengalaman yang seperti itu terkait dengan model publishing fee-nya itu seperti apa, Prof? Mohon penjelasannya. Ya, ini kaitannya dengan biaya memang ada yang betul-betul gratis ya, seperti ya jurnalnya Winsa sama Win Syarif Hidayatullah itu betul-betul gratis, Scopus Q2 itu. Pengalaman saya gratis, nggak ada bayaran apapun, dan nggak membayar. Nah, jurnal yang lain, yang di luar negeri juga ada yang gratis, tapi kebanyakan memang bayar. Bayarnya pun hingga 20 juta, 30 juta ada ya. Nah, itu alasannya macam-macam. Mereka untuk keperluan proofreading, ya, untuk
keperluan yang lain-lain, banyak sekali. Intinya kadang-kadang dibilang gratis tapi juga bayar gitu. Nah, itu kalau masih wajar bayarnya, misalnya Q1 bayarnya 7 juta misalnya. Nah, itu masih murah, masih wajar. Tapi kalau misalnya Q4 bayarnya 40 juta misalnya. Nah, itu kurang wajar. Tapi ya ada. Nah, intinya nulis, kalau saya pribadi tetap harus mempertimbangkan biaya. Apakah jurnal itu benar-benar terjangkau? Misalnya kalau gratis, kira-kira nanti tentu pengalaman-pengalamannya bisa ditelusuri dari penulis terdahulu. Di situ makanya perlunya kita ngikutin tadi ya, Google Scholar itu kita akan tahu, oh ini penulis ternyata Google Scholar-nya pernah masuk di Scopus. Ini papernya yang di data Google Scholar ternyata itu publikasi Scopus. Q1 misalnya ternyata gratis. Kita tanyakan ke penulisnya ya. Kita ini niru aja nulis di situ. Atau misalnya bayar, oh bayarnya terjangkau, kita ikut. Nah, itu kalau soal biaya saya kira caranya seperti itu. Jadi kita tanya-tanya dulu langsung ke pihak pengelola jurnal atau lewat penulis yang pernah publikasi. Itu saja kaitannya kalau publikasi, kalau biaya. Siap, Prof. Matur nuwun. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaan. Jadi intinya bagaimana kalau misal ingin lebih cepat, mungkin dari citasinya lebih banyak, lebih banyak yang dipublikasi di Scopus begitu ya Bapak ya. Baik, mungkin ada lagi yang ingin di-sharingkan atau ditanya. Menurut saya juga melihat jurnal itu ya. Ya, silakan. Jadi kita juga bisa melihat di situ teman-teman banyak yang dimuat, kita nulis saja. Walaupun itu jurnal di luar negeri, kita coba. Nah, ini saya baru mulai publikasi luar negeri selain dalam negeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Katu. Pak Ali. Ya. Ada dua hal yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, sebenarnya lebih efektif mana kita itu nulis dulu, apa kita miliki jurnal dulu. Ini pengalaman penjenengan tadi ada sama-sama melakukan. Karena selama ini teman-teman sudah punya karya, kemudian berupaya untuk dipublish ke jurnal ini, ternyata enggak diterima lagi. Jadi kira-kira lebih efektif yang mana? Kemudian yang kedua, di IN ini ada grup percepatan guru besar, tentunya kendala terbesar ini adalah tulisan Scopusnya. Di samping itu juga ada persyaratan-persyaratan yang lain. Ini mohon petunjuknya atau mungkin pengalamannya. Kalau saya lihat di profil, mohon maaf ini kalau sekiranya nggak etis begitu, tetapi juga kita perlu untuk sharing. Karena kalau saya melihat tulisan penjenengan yang Scopusnya banyak sekali, tapi kalau di yang saya baca di kok masih lektor kepala, itu juga mohon mungkin masukan-masukan sehingga bisa diambil teman-teman khususnya yang sudah siap untuk maju ke guru besar. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ali. Kalau di tes itu untuk jadi profesor full ya, kan saya masih associate profesor ya, atau lektor kepala. Nah, ini kebetulan saya dosen baru, Bapak.
Nah, di PNS kan ada aturan untuk profesor itu minimal 10 tahun. Nah, saya belum nyampe 10 tahun Bapak bekerja di ITS. Tapi alhamdulillah sudah associate profesor. Nah, ini termasuk sudah cepat. Meskipun sudah punya Scopus, kalau umur PNS kita belum 10 tahun, belum boleh ngajukan profesor, Bapak. Nah, yang kedua juga di ITS yang sudah punya Scopus itu banyak sekali. Jadi ada yang sudah punya Scopus 50, belum profesor juga ada. Nah, jadi problemnya kalau di ITS bukan soal Scopus, tapi juga ini tergantung kemauannya dosen itu mau jadi profesor atau tidak. Jadi banyak sekali yang belum mau jadi profesor. Nah, karena lebih suka proyek, karena proyek lebih banyak uangnya ketimbang gaji profesor. Nah, itulah kondisi-kondisi yang juga dialami. Sampai-sampai kalau di ITS ya didorong, jangan proyek saja, tetapi profesor itu untuk akreditasi kampus supaya tetap nilai akreditasinya A. Sehingga sekarang juga mulai disuruh semuanya ngurus profesor. Karena profesor juga ada tambahan tambahan ini ya. Itulah kadang-kadang antara pilihan jadi dosen proyek atau dosen peneliti. Nah ini atau dosen murni. Nah, itu ada 3 lah istilahnya kategori dosen di kampus teknik ya, yang saya lihat seperti itu. Nah, kalau profesor kan tanggung jawabnya lebih besar, tapi bayarannya sedikit dibanding dosen proyek. Itulah tadi yang kenapa kok banyak yang jadi cepat-cepat yang sudah tua-tua. Nah, tapi image-nya sekarang disuruh profesor lebih mudah, lebih cepat, tetap meroyek boleh, nah, tapi tetap juga jadi profesor. Nah, itu komitmen rektor sekarang. Itu saya kira kalau kaitannya tadi ya di background saya, memang saya pribadi waktunya atau memang belum waktunya gitu. Nah, belum waktunya karena umur PNS-nya belum 10 tahun. Ya mohon doanya Pak, ini beberapa tahun lagi bisa memenuhi syarat sehingga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya. Itu tetap nulis, saya tetap nulis Scopus, tetap meneliti. Ya, dengan harapan ya memenuhi semua kriteria yang ditentukan. Monggo yang lain. Untuk yang kedua, Bapak, untuk yang kedua itu kira-kira lebih efektif yang mana? Oh, tadi ya yang berapa efektif kita nulis dulu, kita ngirim dulu. Punya tulisan dulu atau kita melihat-lihat jurnal yang mau kita bidik? Atau ini ya, kalau saya tadi lebih memilih cari jurnalnya dulu Bapak. Tapi kalau Bapak ini kan berangkatnya dari penelitian. Makanya gini, sebelum buat proposal, itu proposal penelitian kalau bisa temanya, judulnya itu dihubungkan dengan jurnal yang mau dituju. Tapi tetap sesuai bidang Bapak, Ibu semuanya. Seperti yang di Salatiga itu, di IAIN itu saya sudah membuat judulnya sesuai dengan apa ini jurnalnya, itu tema dari hasil penelitian itu Pak. Jadi waktu ngajukan proposal penelitian, saya sudah melirik atau mencari-cari jurnal yang mau saya tuju, kemudian bikinlah judul proposal penelitian. Ketika di ACC kita kemudian submit ke jurnal. Jadi target penelitian dengan luaran Scopus itu bisa terpenuhi. Nah itulah keunikan
dosen-dosen dari Indonesia yang di luar negeri maupun dalam negeri itu kebanyakan seperti itu. Jadi penelitian belum selesai, tapi publikasinya sudah dilakukan. Sehingga di tahun yang sama, itu luaran penelitian yang mewajibkan Scopus itu terpenuhi. Jadi seperti di ITS, itu kebetulan penelitian kolaborasi antara ITS dengan kampus UNESA, kemudian UINSA. Makanya penulisnya banyak, tapi ketuanya saya itu. Meskipun saya bukan penulis pertama, karena saya belum butuh di penulis pertama waktu itu. Jadi saya publikasinya ambil posisi di nomor 3. Tapi saya sebagai corresponding author, tetap nilai saya tinggi untuk pengajuan profesor itu bisa masuk karena kita sebagai corresponding author, walaupun bukan first author atau penulis pertama itu. Jadi kalau Bapak tulisannya sudah jadi sekarang ini ya, misalnya sudah jadi baru cari jurnal, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jadi dikirim aja. Nah soal efektif tidaknya kan nanti tergantung itu tadi diterima atau tidaknya. Dan supaya diterima, menurut saya kalau Bapak sudah punya artikel hari ini, itu mending cari partner, cari kolaborasi Bapak, cari kolaborasi penulis Scopus yang berpengalaman, sehingga bisa membantu menghubungkan seperti itu. Nah itu juga saya kira cara efektif. Jadi kita sinergi. Begitu nggih Bapak? Nggih, terima kasih luar biasa. Nggih, selamat berkolaborasi. Itu dua-duanya bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Nurhadi dan juga wakili. Kemudian di sini mungkin untuk Bapak Mahfud ada trik untuk tahapan mungkin dari mana, apa yang perlu ditulis terlebih dahulu, tahapannya seperti apa untuk bisa menyesuaikan tema tersebut untuk bisa dipublikasi di setara Scopus seperti itu, Bapak. Ya, tadi untuk detail masuk ke konten apa yang kita tulis, sebetulnya soal bahasa sehingga kadang-kadang koreksinya banyak sekali di situ. Maka sebelum kita kirim ke jurnal, kita submit, sebaiknya dikoreksi bahasa ya. Bahasa itu sangat besar mendukung dimuat atau tidaknya juga. Nah, oleh karena itu tulisan dengan bahasa menyenangkan bagi pengelola jurnal, sehingga nggak mencarikan proofreader yang terlalu lama seperti itu. Tapi yang lebih asik lagi sebetulnya bagi jurnal atau pengelola itu adalah novelty atau kebaruan atau bahkan uniqueness, keunikan dari judul atau topik yang kita tawarkan dalam jurnal atau artikel itu. Seperti jurnal Studia Islamika itu saya langsung diterima. Jadi saya mengirim seminggu langsung dibalas, diterima. Tapi tetap ada revisi. Nah, itu kenapa? Karena temanya itu saya telusuri di jurnal Studia Islamika itu dalam waktu 10 tahun itu belum ada yang membahas tentang soal komunitas Tionghoa di Jawa Timur. Dalam 10 tahun nggak ada yang bicara tentang tema Cina Muslim atau Chinese Muslim. 10 tahun di Jawa Timur itu jurnal belum pernah memuat sama sekali.
Nah, dari situ alasannya ada uniqueness, ada novelty. Sehingga diterima. Nah, mungkin hari ini kan lagi COVID, lagi apa ini, ada masalah corona. Nah, dicari jurnal-jurnal yang mungkin sesuai gitu kan. Nah, saya kira itu tema itu sangat penting. Baik Bapak, terima kasih. Artinya dari uniqueness dan mungkin dari berapa lama penelitian itu pernah dilakukan. Mungkin ini sudah sangat mewakili dari Bapak dan Ibu yang lain. Mungkin ada yang ingin di-sharingkan atau ditanyakan. Saya persilakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Bapak Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu. Salam kenal Pak sumber Pak Hairul Mahfud. Saya Pak Atik. Jadi beberapa hal alhamdulillah kami dapat pencerahan terkait dengan penyiapan jurnal. Penyiapan artikel jurnal Scopus kita, terutama di kalangan kami di IAIN Madura Fakultas Tarbiyah. Beberapa hal kami sudah mendapatkan banyak penyampaian tadi, termasuk terkait dengan pembiayaan dan hal-hal yang lainnya. Ini mungkin Maaf Bapak Atik, suara laptopnya bisa dikecilkan terlebih dahulu Bapak. halo ya. Baik Bapak Atik. Ya, silakan Bapak. Halo. Jadi ini terkait dengan sesungguhnya kita ini kayaknya, terutama saya, terobsesi untuk jadi profesor. Kemudian di samping itu kita ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Profesor tadi, bahwa kita punya tugas-tugas yang secara administratif umpama di kampus. Kalau istilahnya jenengan itu tadi itu memilih profesor atau karir proyek. Nah, yang menjadi persoalan sesungguhnya kita mungkin kalau pendanaan itu kita bisa mencari, apalagi bisa terjangkau. Sesungguhnya kesulitan kita adalah pada ketekunan di dalam menelaah beberapa jurnal-jurnal Scopus atau tema-tema kita dengan jurnal Scopus. Seperti tadi Bapak Profesor itu hampir 10 tahun terakhir umpama membaca konten dari beberapa jurnal, sehingga kemudian tema yang kita masukkan flow gitu, ketika itu sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman. Cuma mungkin berbicara kepada Profesor umpama ini, mungkinkah beberapa tahun ini umpama regulasi yang diatur oleh baik itu Dikti maupun di Kementerian Agama ini umpama mengalami suatu perubahan-perubahan yang kurang konsisten, sehingga juga penyiapan artikel jurnal Scopus kita kemudian di masa-masa yang akan datang menjadi fokus karena perubahan-perubahan regulasi itu. Sepengalaman Bapak Profesor umpama ini penyiapan jenengan selama kemudian dinobatkan menjadi seorang profesor dari penyiapan pengalaman mungkin. Kemudian yang kedua, kami sesungguhnya sudah pernah melakukan pendampingan melalui personal dari apa itu namanya pengelola, apa itu namanya teman-teman yang sudah profesor maupun yang masih belum profesor. Yang saya kebetulan ada teman yang berpartner dengan kita, cuma beliau masih belum profesor, sehingga kemudian apa itu namanya kurang greget bagi kami, terutama bagi saya, karena untuk mendapatkan partner yang profesor itu pun kadang
kita sedikit mengalami kesulitan karena ini mungkin chemistry dan sebagainya. Karena itu pengalaman-pengalaman itu mungkin dapat disampaikan oleh Profesor. Terima kasih sementara. Mohon maaf, Bapak. Ya, mohon maaf. Di sini suaranya sedikit berulang. Bapak menggunakan dua user ya, Bapak, yang menggunakan dua device. Mungkin salah satu bisa di... Baik. Mohon maaf. Ya, silakan. Iya, Bapak. Semoga Bapak segera profesor, syarat-syaratnya terpenuhi. Amin. Ya. Jadi intinya kalau kembali ke kebijakan Bapak ya, salah satu untuk mengurus profesor memang karya ilmiah yang bereputasi. Nah itu sekarang justru sepertinya dinaikkan Pak nilainya. Standarnya tambah tinggi. Ke depan kebijakannya belum berubah, menghilangkan Scopus kayaknya belum berani pemerintah. Karena itu mempengaruhi atau terkait dengan ranking kampus, Bapak. Jadi kampus itu di dunia ini ada yang namanya kampus kelas dunia atau world class university. Nah, sistem penilaiannya itu adalah karya ilmiah yang berreputasi internasional atau intinya Scopus dan Thomson atau Web of Science. Nah, itu semua mengharuskan kita publikasi ke jurnal-jurnal yang bereputasi atau berstandar internasional yang intinya Scopus tadi. Nah, itulah sistem penilaian kampus dunia sehingga kampus mewajibkan dosen, bahkan Indonesia melalui kementerian mewajibkan nulis, juga membuat jurnal yang terindeks Scopus. Supaya apa? Guru besar atau profesor semakin banyak. Jadi tidak ada pilihan, kira-kira 10 tahun ke depan masih belum ada pilihan. Kecuali dengan menulis jurnal Scopus kalau ingin karir akademik sampai profesornya lancar. Jadi seperti itu. Bahkan mahasiswa pun sekarang S3 wajib lulus dengan jurnal Scopus. Zaman saya masih belum ada aturan. S1, S2, S3 sekarang sudah mulai ada kewajiban nulis jurnal. Nah, ini artinya apa? Ya, nggak ada pilihan kecuali nulis memang. Ya, buat mahasiswa S3, S2, S1. Apalagi dosennya, karena jadi per penulisnya 8, 10 tidak masalah. Yang penting terpublikasi. Nah, untuk jadi profesor tentu nama pertama dan single author atau corresponding author itu yang mempengaruhi atau yang menentukan syarat kita. Jadi profesor itu saya kira di situ. Kalau Ibu Bapak untuk melakukan penelitian sekarang tuntutannya juga penelitian itu mewajibkan luaran jurnal Scopus, jurnal internasional. Nah, ini artinya apa? Karena memang kebijakan nasional bahkan internasional. Kalau ingin, oleh karena itu kita sebagai orang di lapangan dari kebijakan melaksanakan dengan menulis secepat-cepatnya, menulis sebanyak-banyaknya. Nah, kuncinya sekali lagi nulis nulis dengan saya juga boleh, mau kolaborasi dengan ITS bidang
bidang studi agama atau Islamic Studies, insya Allah boleh. Nah, yang Mbak tadi bisa kolaborasi statistika ITS dengan Pak Hartono ya, WIB-nya bisa. Kemarin saya mau diajak kolaborasi nulis dengan Pak Hartono. Nah, saya bilang monggo mawon. Jadi multidisiplin. Temanya misalnya tentang apa ini? COVID, Corona, itu perspektif multidisiplin, perspektif agama, perspektif sosial, perspektif politik, perspektif statistika, perspektif matematika, boleh, semuanya bisa. Jadi sekarang nulis Scopus sebetulnya susah gampang. Dibilang susah sebetulnya juga tidak, dibilang mudah juga tidak. Jadi yang penting kolaborasi nulis seperti itu. Monggo yang lain mungkin boleh cerita pengalaman yang sudah mencoba betapa mudah dan sulitnya menulis di jurnal Scopus ya. Penjelasannya tadi tersebut ada Bapak Suhartono. Beliau juga sangat banyak untuk penelitiannya di bidang Scopus. Negeri pun juga beliau juga banyak, dan sekarang beliau menjabat sebagai sekretaris rektor di ITS. Seperti itu. Mungkin dari sini Bapak dan Ibu yang lain ada yang ingin disaringkan sebelum Bapak Masyur? Halo. Halo ya. Oke, Bu moderator. Iya, Bapak. Halo. Ya enggak, saya terakhir aja nanti. Karena Wahyu kan harus di terakhir. Makasih. Baik, kalau masuk terakhir saya persilakan untuk menanyakan terlebih dahulu. Silakan Bapak Fathul Holik. Bapak Fathul Holik, ya silakan. Saya persilakan untuk Bapak Fathul Holik. Silakan Bapak. Baik. Ditunggu, Lek. Tunggu. Saya. Durasi. Keluar suara. Lanjut yang lain aja. Ini alumni UINSA banyak sekali. Kalau nggak ada, saya lagi. Ya, monggo. Ya, mohon maaf yang lain. Ini karena antusias banget ini. Saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan Pak Khairul terkait dengan kolaborasi penelitian dengan konsep interdisipliner ya. Yang jujur yang harus saya lakukan, yang sering saya lakukan terkait dengan konsep interdisipliner itu karena saya orang bahasa, saya menggunakan pisau bedah CDA itu, Critical Discourse Analysis itu. Jadi mungkin bisa Bapak contohkan terkait dengan model-model penelitian keagamaan yang tadi disampaikan Bapak terkait dengan kolaborasi dengan kawan-kawan yang sudah meneliti bareng Bapak dengan menggunakan pisau bedah yang berbeda itu Bapak. Terkait dengan model interdisipliner yang pernah dilakukan dalam satu konteks penelitian keagamaan. Mungkin bisa dicontohkan Bapak, karena mungkin ini akan menjadi inspirasi besar bagi kami di IAIN Madura untuk bisa kontak dengan kawan-kawan yang ada di tempat yang lain, sehingga kemudian kami bisa melakukan hal-hal yang sama terkait dengan model interdisipliner yang pernah Bapak lakukan. Terima kasih Bapak. Ini yang tadi saya sudah singgung sedikit kaitannya dengan kolaborasi.
jelas ya. Itu kolaborasi saya yang dengan dosen di Tokyo, Jepang, terkait dengan masalah COVID-19 atau Corona ya. Itu kebetulan update penelitiannya itu antara bulan Januari sampai Maret kemarin. Nah itu nulisnya lewat Google Dokumen ya, 3 hari 2 malam. Jadi lembur semua dalam laptop yang sama, dalam waktu yang sama. Jadi teman-teman ada yang dari Jepang, ada yang dari Australia, dari Jakarta. Itu ada 13 penulis langsung nulis bersama di situ. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, saya diterima karena perspektifnya saya agama sendiri, sosial agama. Nah, yang lain ada yang dari statistika, ada yang dari ini bidangnya tentang kebencanaan, seperti itu. Jadi langsung nulisnya 3 hari bareng-bareng 13 orang selesai. Langsung disubmit, diterima kemarin. Bisa nanti saya coba share itunya contohnya di Elsevier. Jadi luar biasa itu pengalaman kolaborasi yang pertama saya lakukan dengan peneliti luar negeri ya. Jadi langsung kita nulis pakai bahasa Inggris. Jadi mereka langsung mengoreksi seperti itu. Jadi dosen-dosen Indonesia yang ada di luar negeri. Oh, I see. Nah, itu saya kira cara yang paling gampang karena bahasa Inggrisnya lebih bagus dari kita. Gitu Bapak. Untuk kaitannya dengan bahasa, saya kira juga lebih mudah lagi Pak. Apa misalnya untuk menjelaskan kepada masyarakat pentingnya pakai masker itu menggunakan PDA. Analisis pakai bahasa Surabaya atau di Jakarta pakai bahasa Indonesia. Kemudian yang di Jawa Tengah, di Jogja kemarin yang dilakukan oleh Sultan pakai bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Itu artinya apa? Misalnya pencegahan Wow, terputus. Terima kasih sepertinya dari Bapak Komandan kami. Pak Ibu, untuk kolaborasi bisa dilakukan 3 cara. Jadi cara pertama langsung nulis bersama. Nah dari nol langsung nulis dalam waktu seminggu atau 3 hari tadi selesai. Kemudian dikirim, disubmit. Yang kedua kolaborasi bisa dengan cara rolling author. Jadi sama-sama nulis. Bapak nulis, temennya lagi nulis, terus sama-sama dikirim. Dan saling mencantumkan nama. Sehingga jumlah tulisan Bapak itu banyak. Langsung banyak ya? Ini bisa dilakukan antar kampus. Misalnya, ya penulisnya 10 orang semua nulis, namanya dicantumkan semua. Itu langsung bisa. Kolaborasi ada juga pendanaan. Nah, yang selama ini terjadi kan hanya pendanaan, tapi kaitannya dengan konten, kaitannya dengan tadi itu jarang. Monggo. Pak. Jadi memang cukup menarik tadi apa yang disampaikan terkait dengan menulis dengan banyak kawan-kawan yang satu pemahaman dan sebagainya. Mungkin bisa ditambahkan Bapak terkait dengan bagaimana kita bisa koneksi dengan kawan-kawan yang ada di luar tadi. Kalau dengan teman-teman yang lagi sekolah di luar negeri mungkin masih ada kesempatan bisa gabung. Mungkin adakah pengalaman Bapak terkait dengan penulis dari luar yang kemudian bisa kontak dengan jenengan dan satu pemahaman untuk melakukan tulisan bareng dengan menggunakan model Google Doc yang Bapak lakukan tadi? Iya, itu kita sering-sering cari
cari update lewat Facebook, lewat terutama Facebook ya, karena Facebook itu standarnya akademisi. Jadi menurut hasil penelitian di ITS itu survei menunjukkan pengguna media sosial itu yang paling banyak dari akademisi itu Facebook. Kalau Instagram umur rata-rata anak sekolah atau mahasiswa S1. Jadi mulai SMP, SMA itu. Nanti kalau Bapak pengen banyak update kaitannya dengan pergaulan akademisi, menggunakan Facebook, join di grup-grup dan fans kaitannya dengan akademisi. Nah, itu lebih banyak. Walaupun Bapak tidak join pun akan diikuti oleh akademisi yang lain. Nah, saya menemukan kolaborasi itu di Facebook, di grup-grup itu. Nggih, terima kasih Bapak. Siap. Nggih, matur nuwun. Monggo itu Pak Masur. Pak Masur. Nabi nih. Speakernya di unmute Pak. Ayo lain biarin dulu Pak Masur. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul, terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, teman-teman yang saya hormati, saya hanya ingin mengatakan begini. Pertama, ya, ini sharing aja ya. Dan ini pernah saya sampaikan kepada beberapa sahabat. 1 ke Eri, 2 ke Fawaid, 3 ke Suhan, dan terakhir itu yang paling muda ke Mas Ito. Dari pengalaman saya melihat para penulis-penulis hebat itu, sebenarnya mereka hanya punya satu pikiran besar, satu saja pikiran besar yang kemudian di breakdown ke dalam berbagai fenomena yang ada. Nah, disitulah pentingnya penelitian. Tidak bisa kita hanya, kalau memang mau tembus Scopus loh ya. Jadi begini maksud saya. Yang bisa sampai kepada novelty itu kalau sekarang itu kan karena kebaruan data, fenomena yang ada. Sementara perspektif yang digunakan adalah yang menjadi keahlian teman masing-masing begitu. Jadi di sana tercakup 2 hal, ada pendalaman sekaligus perluasannya itu adalah dengan kebaruan data lah. Kalau kebaruan data itu kan mau tidak mau meneliti. Nah, sementara kalau kita mau jujur kalau mau jujur begitu ya, kita melihat tulisan-tulisan jurnal itu kebanyakan adalah paper review begitu kan. Jadi kita merespon pandangan orang. Kita tidak pernah mencoba untuk mengeksplor apa yang menjadi passion kita. Jadi barangkali di sini kenapa kok kita lebih suka ke paper review, tidak pada research paper yang kita lebih utamakan. Barangkali mungkin kurang pede kita ya. Padahal seharusnya tidak demikian ya. Sebab seperti yang saya bilang tadi, katakanlah saya sangat tahu persis ya, karena saya pernah lama menggauli Ghazali ya. Dia menulis 450 kitab dan makalah. Makalah itu kalau sekarang ya artikel lah, sama saja itu, risalah atau makalah. Dan kitab itu 450 buah. Tapi sesungguhnya beliau hanya ingin menyampaikan satu tema besar dia, satu pikiran besarnya, yaitu bahwa fakultas rohani manusia di dalam menangkap ilmu itu ada 3, itu saja sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah hati.
Oke, penekanan saya adalah apa yang menjadi passion, gairah teman-teman, itu yang perlu dieksplor. Nah, keunikan novelty yang memang menjadi satu tuntutan dari jurnal itu didapat melalui kebaruan lokus. Nah, di sini arti pentingnya, lagi-lagi saya hanya mengulang-ulang apa yang sudah sering saya sampaikan, Madura dan Madurologi itu masih virgin, masih perawan dia. Saya membayangkan Ghafur tadi umpamanya dengan content discourse analyze apa Bul? Ya betul, CDA ya. Ya. Itu kalau seandainya mau nyebrang saja ke Kangean atau nyebrang saja ke Sapeken, jadi itu barang. Kalau keresahan kamu tentang bagaimana diintegrasikan dengan persoalan keagamaan, saya pikir bahasa itu di dalamnya juga sudah mengusung hal itu. Oke, intinya adalah jangan takut mencoba sesuai dengan gairah kita. Apa yang menjadi obsesi kita, begitu loh. Kita itu, saya lihat ya jurnal-jurnal yang ada. Mohon maaf nih Pak Khairul, sebagai orang tua, saya ingin mengatakan begini. Saya melihat tulisan jurnal-jurnal kita tuh lebih banyak di paper review, begitu. Bukan benar-benar sebuah riset paper, begitu. Data-data yang kita peroleh di lapangan itu hanya ditempelkan saja ya, tanpa kemudian dicoba untuk digali lebih dalam, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kok semakin yakin dengan kalau teman-teman seperti Pak Ghafur, Pak Mulyadi, Erik, Pak Fawaid, waktu itu yang termuda, itu yakin banget ya dengan apa yang pernah kita lakukan dulu dengan yang kita sebut dengan riset redaksi itu. Karena memang faktanya tulisan-tulisan yang tembus Scopus itu adalah kolaboratif memang. Kolaboratif. Maka menurut saya dimulai dari internal kampus kita, begitu ya. Saya membayangkan ada konsorsium dosen tafsir, konsorsium dosen fikih, konsorsium dosen bahasa, konsorsium dosen lain-lainnya, pendidikan dan seterusnya, yang kemudian di masing-masing konsorsium internal itu ada semacam riset leadernya. Katakan umpamanya, ini Pak Zahid ikut enggak ini? Atau Pak Nur Hasan umpamanya. Dalam penelitian tafsir umpamanya, riset leadernya itu adalah si Pak Zahid umpamanya. Atau di dalam bahasa umpamanya riset leadernya Pak Mul, bahasa Inggris maksud saya. Nah, di bawahnya adalah dosen-dosen yang memang satu keahlian yang sama. Nah, kemudian nanti antar konsorsium dosen ini kan ya namanya di internal kan mudah saja dan mudah saja untuk komunikasi gitu. Nah, baru setelah di dalam ini kokoh, cari payung yang lebih besar lagi untuk kolaborasi tadi. Maka umpamanya nanti di Ikonis umpamanya. Ikonis itu kan yang kita mau datangkan si Hub De Jong atau si Januar atau si Pak Latif. Itu umpamanya mereka adalah payung-payung dalam kajian-kajian antropologi agama umpamanya. Nah, saya yakin melalui kegiatan yang dulu, program yang dulu kita canangkan melalui rumah jurnal, yaitu Pak Eri ada ini. Halo Pak Eri Haryanto. Hadir, siap. Ya, oke. Saya yakin itu secara manajemennya pas itu untuk dibangkitkan kembali apa yang disebut dengan riset redaksi itu, begitu. Pengalaman Singaraja, pengalaman yang gagal, tapi kalau yang mana itu Nongko Jajar itu gagal, tapi yang paling bagus itu Singaraja itu mestinya bisa dikembangkan itu dengan itu sebuah manajemen ya, atau kalau pakai kun ya dari sanalah mestinya akan lahir apa yang disebut dengan riset community itu.
Begitu. Saya yakin juga Pak Rektor ini mungkin hadir. Pak Rektor ada ini? Kalau ada Pak Rektor menarik ini. Serius menarik ini. Tembus teman-teman itu ke Skopus. Nah, persoalan-persoalan lain soal bahasa, soal apa itu kita tidak mungkin menjadi Superman gitu kan, menguasai semua hal. Ya kita kerjasama dengan lembaga-lembaga kebahasaan yang memang sudah masyhur. Mereka biasa menjadi proofreader untuk artikel-artikel yang akan masuk ke sana. Jadi maksud saya adalah jangan pernah takut mencoba, begitu loh. Karena sesungguhnya seorang Ghazali, seorang Derrida, seorang Arkun, itu benar-benar hanya satu gagasan besar yang ingin dia sampaikan. Saya menantang sekarang umpamanya, Pak Wahid ada nggak ini Pak Wahid? Lagi istirahat. Lagi istirahat. Oh, Pak Adi. Sukron. Harus ada satu kitabnya Ghazali yang belum pernah disentuh, ya. Dan kalau itu disentuh, yakin deh akan tembus itu. Menjadi banyak tulisan. Fadhaih al-Batiniyah. Itu satu-satunya kitab Ghazali yang namanya? Oke. Jadi sekedar contoh saja. Seandainya kita berani dan kita nggak punya alasan untuk takut kok mencoba itu, karena sesungguhnya teman-teman udah tinggal menurut saya malah persoalannya adalah menetapkan saya ini gairah saya di mana begitu. Nah, tinggal itu terus saja yang dimasuki. Sementara persoalan-persoalan yang terkait dengan tradisi meneliti dan menulis itu, saya pikir bisa dibangkitkan melalui yang sifatnya kolaboratif, interdisipliner itu melalui model-model program seperti dulu itu, riset redaksi ya. Nanti kita carikan istilah lainnya saja. Dan saya tetap yakin banget bahwa kebaruan itu sangat kaya, sangat terbuka, ibaratnya masih tambang yang masih belum diekspor, ya Madura. Saya pikir itu, mohon maaf ini, kok pocelapor wacana istilahnya, saking semangatnya itu istilahnya. Semangatnya, jadi dalami satu sisi, satu bidang yang menjadi gairah teman-teman itu apa, kemudian buat konsorsium di masing-masing disiplin keilmuan di Islamic Studies yang ada di bawah IAIN. Di dalam masing-masing konsorsium itu sudah angkat saja secara non formal seorang yang dipandang sebagai payung pada bidang itu, seorang research leader, gitu kan. Kemudian melalui setelah itu baru nyari payung yang lebih besar di luar, begitu. Saya mengusulkan umpamanya karena kita Islamic Studies begitu ya, ya sudahlah, guide siapa teman-teman saya yakin kenal dosennya masing-masing di S3, profesor kayak Pak Amin dan seterusnya. Mereka itu orang-orang yang sangat siap untuk dimintai kerjasama sebenarnya sebagai seorang payung dalam bidang itu. Saya pikir itu maaf Pak, Bu Moderator, saya ngelantur Pak Khairul. Saya juga terima kasih banyak. Saya berharap ada cengho baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Izin moderator, nyambung sekalian. Bu moderator. Iya, ini Bu Sri lagi lock ya. Pak Hairul, salam kenal Pak Hairul. Saya Pak Eri Haryanto, Pak. Assalamualaikum. Jadi ada dua hal, Pak. Iya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan ya. Jadi ini lebih ke teknis, Bapak ya. Teknis ya. Yang pertama itu adalah
yang ingin saya tanyakan mungkin untuk menimba pengetahuan untuk saya dan kawan-kawan yang lain adalah bagaimana cara kita menuliskan novelty, ya, letaknya itu di mana sehingga editor terima jurnal kita itu langsung yakin kalau ini tulisan ini baru, menarik ya. Cara apa nempelnya tuh apa gimana. Terus yang kedua, Pak Herul, yaitu secara teknis selingkung ya. Apakah Pak Herul juga menangani semua hal yang teknis kayak pengutipannya bagaimana, cara mencari referensi terdahulu seperti apa. Lah ini kan perlu kita belajar. Apakah ditangani semua dari mulai bagaimana mencari kebaruan sampai proses produksi sampai submit sampai alih bahasa. Lah ini yang ingin saya tanyakan. Terus yang kedua Pak Hairul ya, Pak Hairul. Jadi di IAIN ini akan dimulai percepatan profesor ya. Ada macam-macam jalur Pak Hairul yang apa kita bisa tahu kalau searching itu. Ada yang sistemnya seminar ya. Ya. Halo? Ada yang sistemnya kita datangkan editor in chief-nya, editor in chief jurnal, terus kita nulis ya. Jadi datangkan editor in chief yang apa Scopus itu, terus kita nulis, pasti publish ya. Juga ada yang cara bayar pakai broker ya. Dan ada cara yang alamiah. Nah, kira-kira nih yang sekarang cara yang paling efektif kalau itu menyangkut institusi itu seperti apa, Bapak? Jadi ada dua, Pak, yang ditanyakan. Bagaimana cara menulis praktis itu? Bagaimana cara memunculkan novelty yang meyakinkan editor itu bisa menulis, dan bagaimana langkah-langkah secara institusi untuk biar dosen-dosennya banyak yang tembus dan bisa digunakan syarat sebagai guru besar. Mungkin itu Pak Hairul, terima kasih. Terima kasih, luar biasa Bapak pertanyaannya Pak Heri ya. Intinya secara institusi kelembagaan tidak ada cara yang paling mudah kecuali membuat jurnal Scopus sendiri. Seperti kampus-kampus yang lain. Jadi silakan jurnalnya diperhatikan, langsung diajukan ke Scopus untuk supaya terindeks. Nah dari situ insya Allah kampus Bapak nanti gampang sekali mempublikasikan jurnal-jurnal dosen-dosennya sendiri. Ya, itu jadi harus diperhatikan oleh Pak Rektor atau kepala jurusannya supaya atau lemlitnya supaya jurnalnya segera diajukan terindeks Scopus. Itu saran saya. Melihat dari kecepatan kampus-kampus yang jurnalnya banyak di Scopus itu. Yang kedua, menyelenggarakan konferensi sendiri. Menyelenggarakan konferensi sendiri dengan kerjasama dengan jurnal-jurnal Scopus atau mungkin proceeding. Nah itu juga mulai tren. Jadi ngadakan konferensi semacam ikonis, tapi ikonis kerjasama dengan jurnal Scopus di luar negeri atau dalam negeri. Nah ini yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan ICIS, itu pernah mengundang editor jurnal Scopus di Indonesia. Nah, perwakilannya yang dikirim itu dimuat diterbitkan ke jurnal Scopus dengan sistem per edisi nyicil, seperti itu. Itu saya kira yang selama ini saya lihat kebijakannya Kementerian Agama seperti itu, kebijakannya kampus
kayak gitu. Nah, kalau tadi untuk menulis sendiri atau jalur mandiri, ini tadi Bapak bertanya gimana apakah saya itu melakukan sendiri. Saya jawab, saya melakukan berbagai cara. Nah, melakukan sendiri itu sering kali saya lakukan. Mulai dari tadi buat proposal, ngajukan ke penelitian ke kampus supaya dapat dana. Setelah terima kita mengerjakan penelitian, kita tulis, kemudian kita kirim, kita ikut seminar, ikut ini seperti itu sampai publikasi. Kita sampai nulis teknisnya juga Bapak. Jadi mulai footnote-nya, mulai selingkungnya semua kita pelajari, kita ikuti, kita betul-betul sangat teknis, sangat detail seperti itu. Jadi kalau mandiri lebih kerja keras Bapak memang. Jadi lebih belepotan, itu pengalaman saya. Jadi nulisnya nggak boleh terlalu terburu-buru. Jadi harus benar-benar sabar. Kita perhatian setiap waktu menyelesaikan, meluangkan waktu untuk ini mengerjakan tulisan kita sampai selesai. Kemarin tuh bukunya Pak Yanwar pribadi tentang Madura itu saya review di jurnal Scopusnya UI Jakarta. Sudah dimuat Bapak, itu jurnal yang terskopus Q3. Nah, itu termasuk kenapa diterima oleh jurnal Wacana UI Jakarta itu karena ada unsur novelty. Apa yang tadi disampaikan Pak senior kita ya, tentang Madura itu selalu menarik itu iya gitu. Nah, buktinya kemarin saya mereview itu diterima karena apa? Ya Madura masih benar-benar tadi menarik gitu loh. Seperti magnet itu daya tariknya masih kuat. Gitu. Jadi monggo riset-riset Madura itu dikirim ke berbagai negara pun saya kira masih akan berpeluang tinggi. Seperti halnya Tionghoa, Chinese tadi ya. Nah saya itu Islam. Kalau saya meneliti tentang NU sudah banyak sekali yang meneliti NU, yang meneliti Muhammadiyah sudah banyak. Saya pasti kalah. Nah saya melihat peluangnya itu yang novelty, yang unik adalah Tionghoa. Ini baju saya makanya merah ini kan. Jadi peneliti Tionghoa ini. Nah, ini belum banyak. Tionghoa di Madura itu rencana saya teliti gitu kan. Jadi yang di Madura itu masih banyak gitu loh. Tapi saya melihat dari sisi apa Tionghoanya. Karena kalau dari sisi budayanya saya mesti kalah dengan orang Madura asli gitu kan. Karena bukan ini ya. Kalau Pak Yanwar pribadi lain lah ceritanya kan. Nah, itu intinya sekali lagi uniqueness itu bisa langsung dilihat dari judul tulisannya Bapak. Dari jadi judulnya itu redaktur, editor itu langsung bisa paham, oh ini benar-benar baru. Setelah itu lihat abstrak. Nah, abstraknya kira-kira to the point nggak? Gitu, sesuai dengan apa ini misi jurnalnya enggak. Jadi kita harus belajar tentang abstrak sendiri itu harus berkali-kali bacanya. Membaca semua terbitan edisi minimal 5-10 jurnal yang sudah terbit di jurnal yang mau kita tuju. Jadi judulnya harus kita pahami, cari judul-judul 10 yang dimuat, cari abstrak 10 yang dimuat, kita benar-benar perhatikan gaya bahasanya sampai titik komanya. Keyword-nya dipelajari, kemudian introduction-nya kita pelajari, conclusion-nya kita pelajari, referensinya kita pelajari. Trennya jurnal sekarang referensi itu harus di atasnya status jurnal itu. Jurnal itu kalau Q2 minta tanda referensinya minimal ya Q2 atau bahkan bisa Q1, jangan hanya Sinta. Sama saja saya kira Sinta 3, Sinta 2 itu pengennya dimuat tulisannya itu bagi penulis itu yang merujuk Sinta 1, bukan Sinta 6. Nah, saya kira reviewer juga memperhatikan. Nah, kebetulan saya termasuk juga
dipercaya oleh ini ya, jurnal IJIS IAIN Kudus. Saya sebagai reviewer jurnal IAIN Kudus, IJIS yang baru Scopus itu, saya juga memperhatikan di situ apa ya, untuk mereview itu harus memperhatikan detail dari judulnya, dari abstrak, conclusion-nya, ya, selain discussion atau pembahasan atau metodologi, dan sampai ke referensi seperti itu. Itu ya Pak nggih. Semoga selalu semangat, nulis sendiri siap, nulis kolaborasi juga siap. Nah, itu saya kira tugas kita sebagai dosen, peneliti. Oke. Matur sekalangkong, Pak Hairul. Terus sekalangkong. Ya, baik, sebelum dilanjutkan mungkin saya sampaikan bahwa ada sedikit kesalahan teknisnya, tidak bisa terkoneksi audionya sehingga perlu saya ambil alih. Mohon maaf sebelumnya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, tanggapan terakhir dari Pak Eri, barangkali ada. Sampun, lengkap Pak. Baik, ada beberapa catatan yang sempat saya tangkap tadi bahwa yang sedikit menjadi peluang kita untuk masuk ke Scopus itu penting untuk mempelajari beberapa artikel yang sudah dimuat, baik dari sisi abstraknya, kemudian dari sisi penyampaian metode penelitiannya atau simpulan-simpulan konklusinya. Nah, di sini barangkali nanti kita, Pak Hairul Mahfud, sudah ada beberapa partisipan di sini yang tanya nomor telepon Pak Mahfud. Jadi kami minta nanti tidak hanya sekedar selesai di sini, tapi mungkin barangkali nanti saat ada penelitian atau ada ide untuk menulis Tionghoa di Madura, ya melibatkan kami yang di IAIN Madura. Monggo mau melibatkan siapa, atau mau melibatkan yang di Pasca, Pak Dir, atau kemudian Pak Rektor sendiri, atau siapa, monggo. Kami selaku penghubung pertama dengan Pak Mahfud siap untuk memfasilitasi maunya orang seperti apa, yang punya kekuasaan atau yang punya jabatan, yang punya jabatan atau yang seperti apa, intinya kami siap membukakan pintunya. Karena termasuk di Pamekasan itu kan ada di Candi itu komunitasnya cukup ini, jadi banyak masyarakat Muslim di sekitar apa itu Pak Masyhur paham kalau kemaduraan itu. Baik, mungkin yang lain ada lagi di sini baru ini Pak Dekan Fakultas Syariah. Kita masih ada sekitar 35 menit. Poin, catatan Baik. terakhir. Setelah itu mundur ya. Baik, monggo. Pak Nabi ini, Pak Hairul. Terima kasih. Menurut saya, novelty itu, untuk yang teknis nanti dengan Pak Mahfud, dengan Erik, dengan Ari Widodo, soal teknisnya. Saya tetap menekankan bahwa untuk meyakinkan teman-teman lah, bahwa lokus Madura dan Madurologi itu benar-benar masih perawan. Mau dari aspek bahasa, mau dari aspek apapun lah. Islamic Studies ya, Islamic Studies, itu masih. Jadi jangan khawatir, kita tidak bisa menembus Scopus gitu loh. Tadi kalau saya agak kritik pada Khalid ya, dia bilang ada sedikit peluang, enggak, banyak, peluang itu banyak. Peluang itu banyak, serius. Yang penting bukan paper review, tetapi betul-betul research paper. Yang sesuai dengan gairah, lokusnya Madura, perspektifnya dari teman-teman sendiri, itu saya yakin masih kuat Madura itu.
begitu. Dan konsep Madura itu kan dalam konsep budaya, ya tapal kuda itu bukan hanya Pulau Madura. Jadi itu saja catatan saya. Just do it, mari lakukan, mari lakukan. Nggak apa persoalannya kita hanya kurang pede itu saja dan kurang mau berkomunikasi. Kalau soal kemudian apa teknisnya ke depan secara manajemennya, manajerialnya tentang kaitannya dengan riset tadi itu seperti itu. Buat konsorsium di masing-masing disiplin keilmuan, di dalamnya ada riset leader dan seterusnya. Kemudian nanti cari payung yang lebih besar di luar, barangkali Pak Eri, Pak Ari dan teman-teman yang lain untuk dalam negeri siapa yang akan diajak kolaborasi. Saya pikir tidak ada yang nggak mungkin itu. Jadi saya menolak pernyataan dari beberapa chat yang ada di grup jurnal bahwa seolah-olah kita kecil peluang, enggak, besar, sangat besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maskur. Barangkali yang lain, sini ada Pak Eko Ari Widodo dari Karsa. Belum komentar sama sekali. Ahlinya ahli itu, Pak Eko itu. Oke. Monggo Pak Eko. Ayo Pak Eko. Apa kira-kira ya, mau komen apa? Apa saja yang dimasukkan? Bisa share Karsa kapan jadi Scopus, Pak Eko? Ya, ini terkait biar dengan... saya bisa nulis. Jadi begini, jadi kalau tadi betul katanya Mas Khairul tadi. Jadi kalau kita mau bersaing, bukan bersaing ini ya, bukan bersaing jurnalnya, tapi bersaing kualitas artikelnya. Kalau kualitas artikelnya bagus, otomatis kualitas jurnalnya juga bagus. Jadi kuncinya ada di artikel. Nah, masalahnya di jurnal yang mau menuju ke Scopus itu ada satu kendala yang vital, yaitu penulis luarnya itu masih sangat kurang. Nah, penulis luar. Nah, kalau saran Profesor Komang dari IPB itu, penulis luar sebenarnya itu cukup satu saja, Pak. Jadi setiap edisi. Nah, sementara jurnal kita ini artinya mewakili Madura. Itu satu saja dalam satu edisi. Bahkan sekelas jurnal Sinta 2 macam Karsa itu cukup berat. Tapi saya dihibur oleh kawan dari IJIMS. Ini kawan IJIMS itu bilang begini, termasuk Profesor Widi itu bilang bahwa, jangan khawatir, Mas Ari, bahwa artikel-artikel dari dalam, meskipun penulisnya semua 90, hampir 100%, misalnya 98% itu dari dalam, itu bonek saja katanya gitu. Nggak apa-apa, yang penting kualitas artikelnya ini. Nah, kualitas artikel ini hanya mungkin bisa dilirik oleh reviewer Scopus kalau reviewernya juga yang ada di dalam daftar jurnal itu bertambah bagus atau bertambah jumlah reviewernya dari mancanegara. Nah itu, saya dihibur dengan kalimat itu. Tapi memang untuk Karsa misalnya, ini kan kita bicara madurologi. Betul tadi katanya Kang Masur yang sudah out itu, bahwa Madura ini memang banyak hal yang bisa dibahas. Yang saya herankan, banyak sekali, jadi 75% naskah itu rata-rata justru bukan dari kalangan
universitas atau perguruan tinggi di bawah Kemenak, malah justru dari luar Kemenak yang bicara tentang Madura. Jadi notabene tidak ada hubungannya dengan Islam. Akhirnya apa? Dalam tanda petik tadi kok nggak ada hubungannya dengan Islam. Kita berupaya untuk sedikit memaksa, tolong ada kajian keagamaan meskipun sedikit terkait dengan Madura. Ternyata dari orang Banten, dari orang Sumatera, sampai ke orang Jember, terakhir yang dari Jember itu, malah banyak membahas tentang Madura. Dari mulai soal kopi, sampai bicara soal bahasa. Bahkan orang Solo nulis tentang Madura yang dikolaborasikan dengan pendekatan kearaban dan budaya atau sosial budaya. Nah, itu bisa masuk. Tapi itu memang lagi-lagi kita ya saya pikir kendala editor di setiap jurnal itu mirip. Nah, ada tadi pertanyaan yang penting ini soal novelty. Nah, soal novelty ini, yang paling mendasar, novelty itu harus muncul di bagian pendahuluan. Di pendahuluan ini maksud saya bahwa ini sangat jelas bahwa betul bahwa beberapa kalimat yang terkait dengan judul itu harus punya perspektif yang beda dari yang pernah ditulis, meskipun itu objeknya itu sama. Nah, tapi perspektifnya itu beda, meskipun beda, tapi dengan kalimat yang unik itu bisa menjadi satu pemahaman baru begitu ya, sesuatu yang baru. Artinya kita berusaha, yang paling gampang begini, kita berusaha mencari frase yang sama sekali belum pernah ditulis oleh, atau kelompok kata yang belum pernah ditulis oleh orang yang menulis tentang Madura. Itu baru soal Madura. Karena kita ini kan jurnal tidak hanya soal Madura, tapi juga ada jurnal pendidikan, jurnal sosial, humaniora. Jadi prinsipnya sebenarnya bahwa betul tadi ada, kita punya sebagian besar punya alasan, kita punya kesibukan segala macam. Nah, ini kita harus punya waktu untuk memaksakan diri dalam tanda petik supaya bisa fokus untuk menulis di jurnal internasional yang bereputasi. Sementara ini biasanya kita mampu menulis misalnya di jurnal internasional tapi belum bereputasi. Artinya apa? Jurnalnya berbahasa Inggris tapi belum terindeks fokus. Nggak masalah, itu sebagai latihan. Tapi paling tidak kita bisa berusaha dalam tanda petik, tadi saya bilang agak memaksakan diri bahwa kalau bisa, bahwa tulisan itu jangan sekedar diskursus, jangan sekedar wacana, tapi merupakan hasil kajian atau penelitian. Nah, ini yang disenangi orang-orang atau reviewer Scopus. Jarang sekali jurnal-jurnal yang terskopus dalam tanda petik itu meskipun dengan tampilan yang sangat sederhana. Saya kaget ada jurnal di Polandia. Yang di Polandia dan tetangganya sekitarnya itu jurnalnya tampilannya jauh lebih lebih rendah dari standar dalam tanda petik. Saya kaget karena navigasinya itu hanya model yang sangat amat standar itu. Tapi yang aneh kenapa dia bisa Q1 itu, saya kaget. Loh, kok bisa Q1 ya, padahal tampilannya begitu rupa gitu. Jauh sekali dengan misalnya dengan jurnal-jurnal kita. Loh, itu segitu aja kok bisa ya? Kok bisa? Nah, itu saya pikir bisa untuk ada hal lain yang perlu kita lakukan, yaitu sering-seringlah kita menengok jurnal-jurnal, kan ini dalam rangka internasionalisasi. Jadi sering-sering kita menengok jurnal-jurnal yang sudah ada di Simago. Ada Simago. Di Simago JR itu kan banyak jurnal yang ada dari Q4 sampai Q1. Nah, kita rajin-rajin melihat itu. Ada lagi kita perlu rajin melihat apa? Lihat template-nya, lihat gaya selingkungnya.
Ada yang menarik dari jurnal Scopus ini, saya heran ini sampai sekarang, sampai detik ini saya heran. Ada satu jurnal, saya pikir itu lebih ya banyak. Satu jurnal itu kalau kita bilang soal kualitas, ini juga agak aneh karena jurnal itu terbit 2019. Tanggal penerimaan dan tanggal terbitnya itu sama. Nah, itu sekelas Scopus dan itu Q1, itu jurnal kesehatan. Nah, dalam hati saya waktunya habis ya. Saya pikir itu banyak hal yang kita perlu maksudnya sering-sering buka Simago itu. Kalau di Web of Science mungkin kita perlu karena tidak semua punya akses ke sana, tapi paling tidak jadi kalau kita bicara kita bicara Scopus, kita sering-seringlah melihat side factor-nya berapa. Side factor-nya itu kalau bisa yang lebih dari misalnya 0,150 misalnya. Kalau itu impact factor yang dipakai Web of Science, sekian-sekian misalnya. Jadi maksud saya bahwa kita rajin-rajin nengok jurnal-jurnal yang meskipun itu secara tampilan di bawah kita dalam tanda kutip, tapi ternyata dia Q2, Q1. Jadi menurut saya itu jadi pelajaran juga. Nah, di situ kita juga bisa belajar minimal kalau tadi bicara novelty, kita belajar hanya pada bagian pendahuluan. Kita bisa lihat di sana, di bagian biasanya paragraf terakhir di bagian pendahuluan atau yang tengah, itu novelty-nya di situ biasanya. Jadi kita lihat di jurnal-jurnal yang terkemuka itu, kita bisa banyak belajar dari mereka. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko Ari Widodo. Pak Khairul Mahfud. Tidak terkoneksi ya, Pak Jamil? Siap. Oh, ya, gitu. Ya, siap. Baik, ini Pak Eri mau dilanjut sampai jam 11 atau kita cukupkan? Cukup mungkin, Mbak. Oh, okay. Soalnya di rumah saya sudah bunyi masjidnya ini. Iya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak. Yang akan datang mungkin Okarah yang akan jadi langsung nulis. Jadi minggu depan tuh sama Mas Faisal ya. Minggu depan mungkin hari Sabtu waktunya, nunggu informasi lebih lanjut dari Pak Jamil atau dari Pak Gafur. Monggo lanjutkan Pak moderator, saya kembalikan. Oke, siap Pak Eri. Baik. Terima kasih Pak Khairul Mahfud sudah berkenan untuk mengisi, memperkaya, memperdalam ilmu kami. Mudah-mudahan apa yang mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada pagi sampai siang hari ini mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala dan segera jebol segera keluar profesor-profesor dari IAIN Madura. Baik, terima kasih terutama pada Pak Direktur, Pak Dekan, kemudian para pengelola jurnal atas kehadiran dan partisipasinya pada acara webinar Rumah Jurnal pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Selanjutnya, saya serahkan ke Pak Jamil untuk teknis ininya, apa langsung diisi. Teknis sertifikatnya sudah di-share para pengelola jurnal atas kehadiran dan partisipasinya pada acara webinar Rumah Jurnal pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Selanjutnya, saya serahkan ke Pak Jamil untuk teknis ininya, apa langsung diisi.